Siang, pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, Indonesia Bisa. Kembali lagi hadir ya untuk edisi kali ini bersama dengan saya Hana Pratiwi. Dan kali ini Hana nggak sendiri, tapi sudah ada beberapa narasumber ini yang sudah hadir bersama kami di studio. Kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ini ada Pak Kosim Taufik Akbar SPD MPDI ya. Selamat siang Pak Kosim. Selamat siang juga. Baik, kemudian ada juga Pak Agi Yuwono. Selamat siang Pak Agi. Baik, dan beliau berdua ini adalah wakil dari SMA Wali Songo ya. Siang hari ini kita akan hadirkan perbincangan yang Anda juga bisa ikuti perbincangan kita pendengar melalui kanal YouTube kami di RRI Semarang atau juga boleh melalui aplikasi streaming kami di RRI Digital. Menciptakan generasi yang berprestasi dan berakhlakul karimah melalui sekolah ramah anak. Nah, ini kita akan tanya-tanya dulu nih sama Pak Kosim dan juga Pak Agi seperti Iya. itu ya. Sebelum kita tanya-tanya lebih jauh lagi, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar ini yang mungkin masih belum begitu familiar dengan SMA Wali Songo. Ini berdiri sejak kapan, sejarahnya seperti apa, visi misinya seperti apa, Pak? Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'thi wan nahdah. Para hadirin, hadirat, pemirsa online maupun on air yang ada di tempatnya masing-masing yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bermuajahah walaupun di online maupun off air. Pastinya dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita mendapatkan ridho dari Allah. Salawat serta salam mari kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita semuanya. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga wasilah salawat kelak kita diakui umatnya Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, sebelumnya perkenalkan saya Kosim Taufik Akbar, Kepala Sekolah SMA Wali Songo, didampingi oleh rekan saya Bapak Agi Yuwono selaku Waka Kesiswaan SMA Wali Songo Semarang. Izinkan kami memberikan presentasi terkait dengan profil SMA Wali Songo, yang mana SMA Wali Songo ini sudah lama sekali berada di tengah kota yang semuanya orang pasti tidak tahu, pasti semuanya akan tahu. Nah, yang pasti SMA Wali Songo sudah lama sekali berdiri di pertengahan kota Semarang yang banyak dari alumninya mendapatkan kesuksesan di bidangnya masing-masing. Dan tidak lupa seperti halnya kemarin baru tahun kali ini aja, alhamdulillah alumni dari SMA Wali Songo itu ada yang sampai mencapai pendidikan sampai ke guru besar, yaitu diantaranya ada Profesor Dr. Ali Murtado MPD yang menjadi dosen di UIN Wali Songo Semarang. Itu merupakan bagian dari alumni SMA Wali Songo. Dan pastinya kita tahu profil yang ada di SMA Wali Songo, visi misinya itu tidak lain tidak bukan, yang pertama yaitu visi menghasilkan generasi muslim yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas, berakhlakul karimah dan berbudi luhur serta unggul dalam prestasi. Seperti halnya yang tema yang kita angkat pada pagi menjelang siang hari ini sangat sesuai karena itu menjadi visi di SMA Wali Songo. Selain itu juga ada misi dan SMA Wali Songo. Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran bimbingan yang berdasarkan pedoman kurikulum yang secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara
optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dan yang kedua, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama, budaya bangsa berdasarkan akhlak, berdasarkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis serta prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenal potensi dirinya, yaitu sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang keempat, menciptakan budaya religius sehingga menjadi kebiasaan baik yang melekat di seluruh warga sekolah. Itu merupakan visi dan misi SMA Wali Songo. Dan budaya yang kami laksanakan di SMA Wali Songo yaitu diantaranya sering mengadakan budaya keagamaan. Anak-anak itu kalau sebelum KBM di kelas itu pagi itu sudah mujahadah Asmaul Husna. Artinya apa? Mereka dibekali sebelum dimasuki ilmu, mereka religiusnya harus dekat dengan Allah, dekat dengan penciptanya terlebih dahulu, dengan meminta segala sesuatunya dimudahkan dalam mencari ilmu. Itu didukung ketika di tengah perjalanan KBM, anak juga berdoa dengan melaksanakan sholat duha, sholat duhur berjamaah, dan di akhir sebelum pulang anak berjamaah sholat asar. Jadi awal sampai akhir itu budaya religius itu sangat diterapkan di sekolah kami, sehingga nantinya harapannya anak itu mempunyai jiwa yang religius serta berakhlakul karimah karena budaya yang kita laksanakan untuk mencapai ke sana. Itu. Oke, baik. Jadi ini mungkin merupakan salah satu unggulan yang ada di SMA Wali Songo seperti itu ya, dengan kegiatan keagamaannya yang sangat kental ini. Nah, kalau dari sisi kurikulum sendiri seperti apa ini, Pak? Mungkin bisa disampaikan seperti apa? Apakah memang kurikulumnya ini berbasis kurikulum merdeka atau ditambah dengan sisi keagamaan yang lebih kental misalnya dibandingkan dengan sekolah negeri yang lain? Mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih izin menjawab. Ya, ini pertanyaan yang pasti akan keluar. Saya sudah merancang ini bahwasanya hampir sama dengan sekolah yang lain. Kami menerapkan kurikulum yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini kurikulum merdeka. Jadi kelas 10 kami dan kelas 11 SMA Wali Songo menerapkan kurikulum merdeka, dan yang kelas 12 kami menerapkan kurikulum masih 2013 karena berjenjang awalnya itu kurikulum merdeka kelas 10 dulu naik ke kelas 11 masih ngikuti ya, mungkin setelah ini anak kelas 3, kelas 12 itu lulus, bisa jadi keseluruhan nanti bisa kurikulum merdeka semuanya. Baik. Gitu. Ya, Anda pendengar juga boleh ya bergabung bersama kami melalui 02483166686 atau juga 0816666886. Nah, mungkin pendengar juga ingin tahu yang menjadi keunggulan dari SMA Wali Songo ini seperti apa ini, Pak? Ke saya atau Ya, Pak Agi? silakan, mungkin Pak Agi juga bisa menambahkan. Terima kasih keunggulannya ya. Yang pertama, di tengah kota, Akses gampang gitu ya. aksesnya gampang. Mau kemana, mau ke Matahari tinggal jalan kaki, insya Allah sampai. Mau kemana lagi, nah, insya Allah semuanya mudah karena fasilitas juga ada di tengah kota. Itu menjadi poin penting dan poin unggul mungkin ya, yang bisa diakses semua orang untuk bisa dituju di sana. Yang kedua apa? Kami sangat mengedepankan prestasi, Bu. Jadi prestasi. Jadi anak itu secara akademik bisa untuk disaingkan dengan sekolah yang lain dalam hal berprestasi maupun non akademik. Kemarin aja masih tahun 2023, alhamdulillah anak kami juga ada yang mencapai prestasi non akademik tingkat nasional dalam kejuaraan taekwondo juara 2 dan silat itu juara 3. Dan itu merupakan bagian prestasi yang kami berupaya anak yang masuk di SMA Wali Songo itu mempunyai prestasi lebih, tidak sekedar masuk sekolah, pulang,
tapi kita juga mendorong anak sesuai dengan potensinya dan bakatnya untuk didorong supaya menjadi berprestasi. Selain itu juga banyak prestasi yang tahun kemarin aja alhamdulillah ada kegiatan MTQ, Musyabaqah Tilawatil Quran. Kami juga ikut sertakan, alhamdulillah juga juara walaupun tidak ke satu masih ada 2 3 itu merupakan kalau satu prestasi yang patut kita tingkatkan. Jadi kami sangat mengedepankan prestasi selain ke nilai religiulitas yang dibudayakan di sekolah kami. Itu mungkin ya. Oke, baik. Pak Agi mungkin ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa sudah lengkap semua yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Tapi saya hanya ingin menambahkan tadi dari pertanyaan awal tadi, sejak kapan SMA Wali Songo itu berdiri? SMA Wali Songo berdiri pada tanggal 7 Juni 1983. Jadi memang sudah lama sekali. Jadi bisa kita lihat alumni-alumni kita di Kota Semarang itu memang merata, ya, baik di bidang-bidang pendidikan maupun di pemerintahan. Itu memang sudah banyak alumni dari SMA Wali Songo itu yang sudah berkecimpung di sana. Ya. Kemudian dari keunggulan SMA Wali Songo tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Memang suatu kelebihan dari SMA Wali Songo itu berada di tengah kota. Kemudian kami juga lebih menekankan kepada siswa-siswa kami kepada akhlak, kepada agama, ya, tentunya sebagai nilai lebih, ya, untuk nantinya bisa diterapkan di kehidupan sosial mereka di luar sekolah. Seperti itu sih. Oke, baik. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu ya. Kita juga berikan kesempatan ini kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Anda boleh bergabung melalui 02483166686 atau juga 08166666886. Kami akan kembali hadir untuk Anda. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dalam Indonesia Bisa. Kali ini bersama dengan SMA Wali Songo ya, menciptakan generasi yang berprestasi dan berakhlakul karimah melalui sekolah ramah anak. Bersama dengan Pak Kosip Taufik Akbar dan juga Pak Agi Wono ini ya. Kita akan bacakan yang sudah bergabung bersama kami. Kami akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertama ini dari Ibu Halimah. Kalau memang menekankan pada keagamaan ya, ini Pak, apakah ada kelas tahfidz Quran juga di SMA Wali Songo Pak? Kemudian ini biasanya untuk pendaftaran dimulai dari kapan? Baik, mungkin ada langsung dijawab ini Pak Taufik ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Halimah tadi ya. Bu Halimah dari Semarang, terima kasih atas pertanyaannya. Tahfidz itu ada. Jadi ada Mapel PAI, Pendidikan Agama Islam, dan yang
berkolaborasi dengan pendidikan bahasa Arab. Di KBM-nya itu tidak cuma tahfidz juz amma, tapi anak juga ada tahfidz hafalan kitab Syifaul Jinan. Nggih. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustofa habibina dan ila akhirih. Dan itu anak menjadi target tidak cuma bisa membaca tapi paham yang dibaca sesuai dengan kaidah tajwidnya. Itu juga menjadi target kami di akhir tahun. Insya Allah ada wisuda kecil terkait dengan anak yang sudah hafal Syifaul Jinan tajwid siapa saja. Selain itu juga tidak cuma menekankan pada tahfidz surat-surat pendek dan tahfidz hafalan kitab Syifaul Jinan, anak-anak juga dilatih untuk bisa sedikit paham maksud dari struktur i'rab dalam kitab. Katakanlah ada pelajaran nahwu shorof, itu juga kami laksanakan di kegiatan KBM Pendidikan Agama Islam yang di dalamnya tidak mulu memahami terkait dengan pemahaman judul materi yang ada di modul, tapi ada penekanan juga anak gimana bisa tahu oh ini dibaca alhamdu, dibaca rafa, katakanlah itu tahu ilmunya bahasa Arab. Jadi seperti itu. Oh alhamdulillahi lillahi kok dibaca hi tidak hu lillahu. Oh karena ada huruf jar, itu juga ditekankan anak supaya paham tidak cuma bisa membaca tapi asal mulanya kok iso bisa dibaca itu lah. Itu menjadi ditekan nilai keagamaan maupun tahfidz di SMA Wali Songo. Dan yang kedua tadi pertanyaan pendaftarannya. Lah kita menurut alhamdulillah kami mempunyai yayasan yang sangat luar biasa yang selalu dalam arti mengingatkan kita menggondeli kita untuk sering terus dinasihati untuk terus memberikan yang terbaik kepada satuan. Dalam hal ini insya Allah bahwasanya pendaftaran kita mulai itu di awal Januari, Bu. Kemarin sudah melaksanakan rapat dengan yayasan bahwasanya insya Allah Januari sudah mulai ada pendaftaran. Kalau memungkinkan lebih dari Januari datang ke kampus SMA Wali Songo kami dengan terbuka sangat memberi apresiasi kepada orang tersebut, pasti akan kami layani sesuai dengan ketentuan yang ada begitu. Atau informasi secara online seperti itu mungkin bisa didapatkan di mana oleh masyarakat kalau misalkan ada yang ingin mengakses, Pak? Ada websitenya SMA Wali Songo, panjenengan semuanya ya, terutama yang bertanya tadi Bu Halimah, panjenengan klik saja di Google SMA Wali Songo, website SMA Wali Songo .com.id itu bahwasanya di dalam situ akan ada link pendaftaran. Kalau mau mengetahui kegiatannya juga ada di situ, struktur keorganisasiannya juga ada di sana, dan ada link nomor WA yang bisa dihubungi. Seumpama kita kan tahu tidak semuanya orang tua bisa mengakses gitu. Kita juga melakukan broadcastan pendaftaran berupa link yang kita sebar di media sosial, di Facebooknya namanya SMA Wali Songo Semarang, di IG-nya namanya SMA Wali Songo Official, terus di TikTok juga ada, dan lain sebagainya. Media sosial itu panjenengan cari SMA Wali Songo, insya Allah ada yang bisa dihubungi, bisa di ada yang kalau misalkan bertanya-tanya di situ nanti akan bisa dijawab seperti itu ya, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Baik, nah ini kalau kita lihat dari sisi fasilitas seperti itu ya, dan juga mungkin ekstrakurikuler nih. Saat ini kan ini menjadi salah satu kegiatan yang bisa dibilang ini minat dan bakat ini bisa tertampak dari ekstrakurikulernya. Nah ini ada apa saja ini, Pak? Mungkin bisa disampaikan. Untuk kami di SMA Wali Songo Semarang, untuk ekstrakurikulernya ada ekstrakurikuler musik, ya. Kemudian ada pencaksilat, ada ekstrakurikuler rebana, kemudian ekstrakurikuler PMR pramuka, kemudian
paskibra, Volley juga ada. volley juga Volley ada. juga ada. Gitu. Jadi memang kami berusaha untuk menjembatani setiap siswa yang ingin menyalurkan bakatnya. Jadi kami berusaha sebaik mungkin agar prestasi siswa baik itu di bidang akademik maupun di bidang non akademik bisa tersalurkan, sehingga kami berusaha mengupayakan agar ekstrakurikuler itu lengkap. Ya, jadi itu tadi beberapa ekstrakurikuler yang ada di kami. Kemudian untuk sarana prasarana kami memang kami di dalam sendiri ada lapangan. Kemudian kami juga menggunakan lapangan stadion di depan kami. Itu kami gunakan juga untuk fasilitas anak yang ingin, ya, seperti kemarin kami menurunkan beberapa anak untuk mengikuti lomba di Tri Lomba Juang. Kemudian kami juga memanfaatkan sarana yang ada untuk anak itu bisa berlatih lomba seperti itu. Oke, ini dari semua ekstrakurikuler yang ada yang jadi unggulan minatnya yang paling banyak dan prestasi yang paling berprestasi yang apa ini Pak? Mungkin bisa jadi. Jika dilihat dari prestasi sampai dengan sekarang, ekstrakurikuler yang memang menjadi unggulan kami adalah di pencaksilat. Kemudian di seperti tadi sudah disampaikan Pak Taufik tadi, ada MTQ. Nah, jadi memang di dua bidang itu kami memang lebih menekankan lagi. Seperti itu. Oke, baik. Jadi pencaksilat MTQ ini mungkin jadi satu unggulan seperti itu ya, yang saat ini mungkin ada dan bisa diikuti. Baik, kita kembali lagi akan break sejenak ya, pendengar. Anda boleh bergabung bersama kami melalui 02483166686 atau juga 08166668886. Hari ini kau berdamai dengan
Baik, pendengar Anda masih bersama kami Indonesia Bisa Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia, menciptakan generasi yang berprestasi dan berakhlakul karimah melalui sekolah ramah anak. Ini sudah ada lagi yang bergabung bersama kami dari Gendis ini ya. Bagaimana cara sekolah Wali Songo menghadapi kasus bullying di sekolah? Karena sekarang ini kan banyak kasus bullying di sekolah dan menyebabkan trauma ke para siswa. Nah, ini mungkin bisa disampaikan. Enggak, Pak, ini yang Ya. bagian kesiswaan yang biasa Baik, menemani anak-anak. bagaimana ini Pak? Silakan Pak. Iya, memang akhir-akhir ini kita sering sekali ya disajikan berita tentang bullying ya, kekerasan itu berupa fisik ataupun verbal. Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak di sekolah itu melakukan bullying. Dari kami sebagai kesiswaan, tentunya kami melihat faktor-faktor itu ya, yang menyebabkan, karena kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ketika kita tidak bisa melihat faktor pendorongnya apa ya, karena memang bisa kita lihat sendiri di circle pergaulan anak-anak itu memang bullying itu terasa kental sekali, karena memang anak-anak itu berkembang. Jadi salah satu yang kami lakukan adalah dengan pencegahan, yaitu memberikan pembelajaran akhlak kepada anak ya, pembekalan akhlak dalam hal ini, karena anak itu ketika membuli teman misalnya, mereka dalam bersosial dengan teman itu istilahnya kalau anak itu seenaknya sendiri, karena mereka tidak berpikir sampai ke tataran akhlak. Jadi ketika akhlak mereka kita bekali, insya Allah nanti ketika mereka bersosial dengan teman, mereka lebih mengedepankan akhlak mereka dari segi kata-kata, dari tindak tanduk. Ini yang perlu dibekali. Kemudian saya melihat, jadi memang bullying itu faktornya dari luar itu benar-benar banyak. Jadi faktor ekstern dari lingkungan sekolah itu, lingkungan tempat tinggal itu juga banyak, pergaulan mereka di luar juga banyak. Jadi memang dari akarnya dulu memang kita bekali anak itu dengan akhlak, dengan selalu menasehati anak. Jadi lebih ke menjaga sebelum hal itu dilakukan. Tindakan pencegahan ya. Tindakan pencegahan. Oke. Baik, kemudian ini yang sudah bergabung lagi bersama kami dari Bu Ari ini di Semarang. Bagaimana dengan pendampingan terhadap anak ini Pak? Apakah juga dilakukan? Karena terkadang kalau udah SMA itu tidak tahu mereka ini mau melanjutkan kemana ya, kemudian bakat dan minatnya itu di mana tidak tahu. Nah ini seperti apa kalau di SMA Wali Songo? Baik, mungkin bisa disampaikan. Nah, terkait dengan pendampingan penjurusan anak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi mungkin itu ya. Itu kami sangat pendampingan terus dalam hal ini, wali kelas dan kerjasama dengan guru BK-nya. Anak ditanya, kamu mau kuliah di mana kan gitu. Kamu kalau dilihat dari nilai rapot, kamu pasnya di sini. Atau kamu punya cita-cita lain mau kuliah di mana, itu selalu kami laksanakan dengan rutin, Ibu. Jadi peran wali kelas serta guru BK itu sangat luar biasa di sekolah kami, sehingga anak tahun kemarin aja ada yang alhamdulillah lolos di perguruan tinggi negeri.
ya kan, itu bagian dari upaya kami untuk mengantarkan anak kuliah sesuai dengan minatnya. Nah, jadi pendampingan kami sangat rutin dalam hal ini dilaksanakan, bisa jadi sebulan itu terus menerus itu. Nah, sebulan terus menerus. Jadi anak ini cocoknya kemana ini, karena kami ingin memberikan layanan yang terbaik di SMA Wali Songo. Anak-anak bisa puas, bisa sekolah dengan baik, sehingga kami harapannya anak itu nanti di luar akan membawa nama baik SMA Wali Songo, begitu. Baik, kali ini dari Pak Rusdi ini ya. Sebenarnya kalau setiap tahun ini menerima berapa siswa, kemudian apakah ada beasiswa ini untuk siswa-siswa yang berprestasi? Terima kasih. Baik. Ya. Nanti saya bisa ditambahkan. Baik, Pak. silakan. Ya. Jadi prestasi itu bisa membuat kebanggaan tersendiri ketika anak itu tidak hanya mendapatkan piala, difoto dan sebagainya, tapi dari pihak sekolah maupun yayasan itu memberikan apresiasi yang lebih, dan itu kami laksanakan. Alhamdulillah, mereka kejuaraan juara berapa, kami sekecil apapun akan kami beri apresiasi, berupa uang maupun kita kumpulkan anak-anak dalam apel, sehingga anak itu apresiasinya tidak dinikmati di luar tapi di dalam juga. Oh, teman saya ada yang juara, kalau dia bisa di situ masa saya nggak bisa, kan itu menjadi pancingan motivasi tersendiri, juga untuk motivasi teman-teman juga. yang lain ya. Jadi apresiasi kami laksanakan baik di sekolah maupun di yayasan kepada anak yang mempunyai nilai prestasi seperti itu. Ya, mungkin bisa ditambahkan ini. Hanya menambahkan nanti mungkin tadi yang pertama tadi saya menyambung pendampingan untuk anak-anak yang mau kuliah ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik, kemudian saya menambahkan kalau dari kami SMA Wali Songo itu bentuk pendampingannya yaitu dengan kami mendampingi seleksi penerimaan mahasiswa itu kami menginputkan nilai anak-anak. Jadi untuk mengikuti seleksi nasional. Jadi memang seleksi itu dilihat dari nilai rapot-rapot anak. Jadi nilai rapot anak dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 semester 5 itu dimasukkan. Ya, nanti anak itu terlihat grafik nilainya. Anak ini unggul di bidang sosial ataupun eksak, ya itu nanti akan terlihat. Ya, jadi nanti kemudian baru kami memberikan masukan ke anak. Nah, ini kamu unggul di eksak misalnya. Berarti kamu cari jurusannya yang sesuai ini. Seperti itu. Karena di perguruan tinggi itu kan ketika seleksi seperti itu ada nilai batas minimal. Ya bisa sih mendaftar misal nilai rata-rata 87, anak itu nilainya 86, bisa mendaftar, tapi sama saja perang tidak pakai senjata. Ya. Daripada buang-buang tenaga, ya bentuk pendampingan kami seperti itu. Jadi memang nilai itu diinput dulu, kemudian nanti akan terlihat grafik nilainya anak unggul di sini, kamu masuk di sini kan diterimanya lebih besar, seperti itu. Jadi memang kemarin juga ada asesmen bakat dan minat untuk anak, juga itu membantu kami untuk melihat bakat dan minat anak tersebut, seperti itu. Baik, nah tadi kan disebutkan bahwa banyak alumni ini yang ada seperti itu ya, dihasilkan oleh SMA Wali Songo ini yang luar biasa. Apakah kemudian ada mungkin pertemuan rutin dari alumni-alumni ini seperti itu ya, yang mungkin bisa memberikan insight seperti itu, atau mungkin sharing pengalaman kepada adik-adik kelasnya ini, supaya mereka ini juga mungkin bisa lebih paham lagi seperti itu ya, mengenai dunia kerja atau juga karir seperti apa nanti yang bisa ditempuh seperti itu, Pak. Yeah.
Terima kasih pertanyaannya. Jadi ada pertemuan alumni kemarin aja, baru bulan-bulan kemarin ya, bulan kemarin itu saya selaku kepala sekolah juga diikut sertakan untuk mengikuti pertemuan alumni itu yang dipandegani oleh Bapak Ketua Yayasan sendiri, dalam hal ini Bapak Agus Krismoro, yang beliau merupakan juga alumni guru di SMA Wali Songo, yang mana dia menjaring teman-teman dari aktivis pramuka. Jadi mereka mengadakan perkumpulan, bahwasanya sharing pengalaman, sharing prestasi, dan sharing ya itulah, bercanda gurau, dan ada nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk bisa mengembangkan di SMA Wali Songo. Lah itu dari Pramuka Galang Sewu itu, itu sangat memberi apresiasi dalam hal SMA Wali Songo yang dalam hal ini itu keaktifan dalam dunia media sosial. Itu alhamdulillah sekali itu. Jadi apresiasi yang alumni berikan kepada kita selama untuk memacu kita untuk selalu berkembang terus. Jadi kami bersama dengan para alumni yang luar biasa. Tidak itu juga, mereka juga sering juga bersilaturahim. Kadang nemuin dengan teman yang mencari gurunya kayak oh ini dulu yang ngajar saya loh, Pak ini sudah ada, masih ada di sini enggak, atau sudah meninggal, dan lain sebagainya. Itu sering datang di SMA Wali Songo untuk bersilaturahim begitu. Baik, ya Pak, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin satu lagi bentuk kontribusi alumni di SMA Wali Songo, yaitu mungkin beberapa tahun ke belakang itu baru dibangun masjid Jamiah Al-Masyariah, itu juga turut serta di dalamnya andil dari para alumni kita. Jadi tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar siswa-siswi kami bisa tahu inilah alumni anak-anak kami itu alumni SMA Wali Songo bisa berkontribusi. Jadi bisa mengenang, oh ini kenang-kenangannya alumni SMA Wali Songo, seperti itu. Menanam manifestasi akhirat di situ. Ada masjid di situ, ketika anak guru jamaah di situ, selain mereka dapat pahala, yang membuatkan masjid di situ juga dapat pahala. Ya begitulah. Oke, baik. Masih ada satu sesi lagi pendengar yang bisa Anda ikuti. Masih kami buka kesempatannya ya untuk yang ingin bergabung bersama kami 02483168886 atau juga 08166668886.
Baik, pendengar masih kami hadirkan ya perbincangan kita dalam Indonesia Bisa kali ini bersama dengan SMA Wali Songo. Anda boleh bergabung bersama kami melalui 02483166686 atau juga 0816666886. Baik, kami bacakan kembali kali ini dari Bu Rusma, ini di Manyaran ya. Selamat siang Pak, mau bertanya. Kalau untuk penerapan kurikulum merdekanya sendiri seperti apa ini Pak? Karena terkadang ini kan ada murid yang kesulitan juga untuk mengikuti. Nah ini bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, nanti bisa ditambahi oleh Pak Aki. Ya, itu bagian dari kuliah merdeka ya, ada P5 bahwasanya penerapan penanaman nilai Pancasila itu harus kita tanamkan berupa kegiatan yang sifatnya critical thinking. Anak itu bisa diharapkan berpikir kritis dan di akhirnya nanti ada berupa itu hasil cipta. Lah kemarin aja anak-anak kami praktek P5 itu dengan cara membuat hasil karya berupa, kalau kemarin momennya itu Agustusan. Nah itu anak membuat karya yang berupa hasil karya tentang Agustusan yang semuanya bernuansa merah putih. Jadi entah itu lukisan, Mensuasanai seperti itu ya. Terus sebelumnya anak-anak juga membuat nilai komersil dengan cara membuat tempe ya Pak Ki. Ya itu tempe, anak diajari untuk berwirausaha. Dalam hal ini penerapan P5 itu anak sangat antusias. Selain dia bisa membuat tempe itu tidak hanya sebatas sudah jadi tempe, tapi diproduksikan sebuah karya makanan, dilanjut juga dijual belikan kepada Bapak Ibu guru yang mempunyai nilai jual, sehingga itu tidak berhenti pada pembuatan tempe saja, tapi sampai kepada hasil tempe itu mau dijadikan apa seperti gitu. itu ya. Mungkin Ya. itu data Ya. Pak. Sebenarnya ada kerjasama gitu nggak sih Pak? Mungkin dengan pihak-pihak lain ya untuk menambah experience dari para siswa itu sendiri dalam mensupport kegiatan belajar dan mengajarnya. Ya, kami sangat bekerja sama bekerja sama dengan di dalam maupun guru itu sendiri maupun yang ada di luar. Dalam hal ini katakanlah kalau terkait dengan kesehatan itu kita pasti menjalin kerjasamanya dengan puskesmas terdekat. Jadi pelaksanaannya dan lain sebagainya. Kalau ada memungkinkan dengan terkait dengan praktek, kita juga berkolaborasi dengan puskesmas terdekat yang mana anak itu butuh praktek dan pendampingan. Sedangkan di lingkungan kita di sekolah tidak mempunyai di situ kan gitu. Jadi ada pendampingan, kolaborasi dengan di luar setempat untuk kemajuan gitu. Oke, baik. Ya, sebenarnya kita masih ingin ngobrol-ngobrol lagi, tapi waktu kita terbatas ini, jadi waktu kita yang sedikit ini mungkin bisa disampaikan jika ada yang ingin tertarik menyekolahkan putra-putrinya ke SMA Wali Songo seperti itu ya. Ini kapan mulai pendaftarannya, persyaratannya seperti apa, dan mana tempat-tempat yang mungkin bisa dihubungi atau dikunjungi ini, Pak? Terima kasih, ini closing statement ini. Nanti bisa ditambahi Pak Agi terkait dengan PPDB. Sekaligus beliau juga ketua panitia PPDB. Jangan malu, jangan ragu dengan SMA Wali Songo. Anak panjenengan insya Allah akan kami layani sebaik mungkin untuk meraih cita-citanya, baik secara akademik maupun non akademik. Jadi kami mengedepankan nilai religiulitas berupa budaya, aplikasi kegiatan keagamaan maupun prestasi-prestasi yang
dimiliki oleh anak tersebut. Kami akan kembangkan sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Dan yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran, insya Allah awal Januari kita sudah mulai menerima untuk pendaftaran, dan terkait dengan teknis apa saja yang dipersiapkan dan akan dibawa, dan mengingatkan juga pendaftarannya gratis, gratis, nggak dipungut biaya. Panjenengan datang kami layani sebaik mungkin karena kami mengedepankan pelayanan yang terbaik. Begitu mungkin pada tambahan Pak Agi. Silakan Pak Agi. Untuk pendaftaran kami buka mulai bulan Januari. Kemudian untuk kontak person yang bisa dihubungi bisa di nomor WhatsApp saya juga, bisa secara langsung 0812 2764 8480. Ataupun bisa di website, nanti bisa dimasukkan datanya, di situ sudah bisa diisi datanya, nanti kita hubungi untuk konfirmasi ulang. Kemudian untuk persyaratannya seperti biasanya kami ada foto 3x4, kemudian fotokopi ijazah SKHU, kemudian ada fotokopi KK, kemudian akta lahir, seperti itu. Monggo silakan untuk Bapak Ibu bisa percayakan putra-putri panjenengan di sekolah kami SMA Wali Songo. Insya Allah kami berikan yang terbaik, berikan sesuai kebutuhan putra-putri panjenengan semua, agar kami didik sesuai kurikulum yang berlaku di pemerintahan. Kemudian kami juga bekali anak-anak kami dengan akhlak yang insya Allah kami selalu mengedepankan agar anak itu benar-benar berakhlak mulia, bisa membanggakan orang tua, bangsa dan negara, seperti itu. Baik, ya. Pak Taufik dan juga Pak Agi, terima kasih atas kehadirannya, ya. Terima kasih atas informasinya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk pendengar ya yang mendengarkan kita pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Pendengar, tetaplah bersama kami. Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Can we